Acara kita dulu yaitu ceramah Islam besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Sekjen SBD. Waktu bersingkat kami persilakan dengan segala hormat. Bulan ya. Iya ya. Betul ya. Iya ya. Taruh bawah boleh ya? Iya, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum ya Pak, Bu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu masyarakat yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan gelarnya satu persatu, pangkatnya satu persatu, saya mohon dimaafkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu masyarakat, bagi saya itu sudah mewakili semuanya. Boleh Pak? Boleh seperti itu Pak? Boleh seperti itu Bu? Boleh seperti itu? Boleh ya? Suaranya kelihatan lelah ya? Karena udah seharian di jalan. Ya Ustaz ya? Mulai dari jam 1 tadi kami berangkat dari Gilas sampai jam 5 mungkin ke sini. Jadi istirahat sebentar, ba'da maghrib duduk lagi, nggak lama ba'da isya ke sini lagi. Saya orangnya mudah lelah Bu, Pak. Jadi mohon dimaklumi ya kalau suara saya agak lembut. Bapak Ibu masyarakat yang saya hormati, segala puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Sehingga
keindahan alam semesta ini, merasakan kebahagiaan di dunia ini. Semoga kita tergolong umatnya fi yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berbingkai salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Ialah kekasih Allah, kecintaan Allah, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah. Siapakah dia? Tiada lain, tiada bukan, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masyarakat yang saya hormati, di sini saya diminta untuk bercerita mengenai Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu kita bukan menjadi suatu yang didengar dari telinga kiri atau didengar dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, akan tetapi menjadi ilmu yang didengar dengan dua telinga. Kita masukkan ke dalam hati sehingga Allah rubah menjadi cahaya untuk tubuh kita, sehingga kita menjadi insan-insan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah insya Allah. Al-Fatihah binyati nafa wal intifa wal muzakkar wal muzakkir ibtigo maradota bi hubbi wa qurbi wa husnul khatimah ma'rufin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Beberapa hari ini saya berhempak, Bu. Jadi sebentar ngomong, minum lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun
Ada yang tahu nyanyinya? Ada ibu-ibu rebana sini? Biasanya kalau ibu-ibu rebana sering menyanyikan itu. 27 derajat Nabi Muhammad Isra, ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesaran bagi umat di seluruh alam. Isra dan Mi'raj. Gak usah diteruskan ya. Oke. Kemudian pada waktu itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 51 tahun. Berapa usia Nabi? 51 tahun. Kemudian pada tahun sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, di usia Nabi yang ke-50 tahun, tahun tersebut merupakan tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan tahun itu yaitu Amul Bizur, yang artinya tahun kesedihan. Kenapa begitu Ustazah? Kenapa harus dikatakan tahun kesedihan? Iya, karena pada tahun tersebut istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Khadijah meninggal dunia atau dikatakan wafat. Nah, beliau ini sosok istri yang dicintainya, sosok soulmate di saat berdakwah, sosok manusia yang disegani oleh kaum Quraisy, karena Khadijah ini hartanya banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga dia bisa membantu orang-orang Quraisy yang kesulitan. Jadi kalau orang Quraisy itu nggak punya uang, ngutangnya sama Khadijah. Sehingga ketika beliau masih hidup, tidak ada kaum Quraisy yang berani satupun mengganggunya. Sayyidah Khadijah ini bukan hanya berperan sebagai istri, Pak. Bukan hanya berperan sebagai istri, Bu. Bukan hanya berperan sebagai soulmate ketika Nabi berdakwah. Akan tetapi kalau dibawa ke negara Indonesia, beliau sebagai wakil presiden, kementerian, baik itu dari Menteri Keuangan dan lain sebagainya, sekretaris negara, beliau merangkap semua jabatan itu. Karena Siti Khadijah ini selain kaya, dia juga cerdas, sehingga semuanya bisa dirangkapnya. Pada suatu waktu Rasulullah kehilangan istri yang dicintainya, Sayyidah Khadijah, sehingga beliau merasakan separuh hidupnya hilang. Akan tetapi beliau menghadapinya dengan tabah, dengan sabar. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya Rasulullah ini sabarnya tingkat dewa, sehingga Allah sangat mencintainya. Bapak Ibu sekalian, saking cinta Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat kita, tidak diterima doa kita kalau kita tidak membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu perhatikan, dalam sholat itu rata-rata Rasulullah dengan Allah itu bergandengan, sehingga kalau kita berdoa tidak sah kalau tidak membawa nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada baiknya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada kita diam-diam duduk termenung kemudian nyanyi lagu India ya. Daripada nyanyi lagu India, mending kita selawatan. Benar gak Bu? Benar gak Bu? Nyanyi lagu India ada membantu gak ketika kita meninggal dunia nanti? Membantu gak? Malaikat nggak nanya tuh berapa lirik lagu India yang kamu hafal ketika di dunia. Bukan itu pertanyaan baginda Rasulullah, tapi amalan apa yang kita terapkan dari baginda Rasulullah tersebut. Makanya ketika Rasulullah SAW itu mau meninggal dunia, dia memikirkan umatnya itu. Dia tidak memikirkan istrinya, orang tuanya, anaknya, tapi dia memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Begitu kata Rasulullah. Saking cintanya kepada umatnya. Dalam suatu kitab ada diceritakan Pak Bu, ketika Rasulullah SAW melihat orang tuanya di gerbang pintu surga, belum masuk nih, di gerbang pintu surga, seperti itulah, seperti kakak jilbab abu-abu. Nah, di situ orang tuanya duduk termenung. Dia mau berdoa nih Nabi Muhammad, ingin mendoakan orang tuanya. Akan tetapi dilarang oleh malaikat, doakan dulu umatnya. Begitulah pentingnya kita bagi baginda Rasulullah. Suruh doakan umatnya dulu, baru doakan orang tuanya. Kalau kita, orang tua kita dulu diamankan, ya kan? Ya kan? Nah, itu bedanya kita dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, perbanyaklah hari-hari kita dengan salat, dengan zikir kepada Allah. Karena kata Ustaz Habib Novel Alaidrus, dia mengatakan bahwasanya manusia itu bagaikan seekor hewan. Kalau tidak ada zikir, kalau tidak ada amalannya dalam sehari itu. Jadi kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, itu yang bisa membantu kita. Mau kita disamakan dengan hewan Pak? Mau kita disamakan dengan hewan Bu? Enggak mau kan Pak Bu? Makanya kita perbanyak sholawat, jangan lagu India ya. Saya hobi lagu India Pak Bu, tapi ketika saya sudah mengetahui ilmunya, saya belajar melupakan lagu India. Saya nggak tahu itu arti lagu India apa, tapi saya suka menghafalnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tapi nggak anak pesantren, nggak MI. Ya, anak SD. MI ada di sini Pak, Bu? Nggak ada. SD ya? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu ya. Nggak dapat uang jadinya nih. Nggak jajan besok. Oke. Paman Nabi itu Abu Thalib. Nah, meninggal tuh paman Nabi Abu Thalib. Ketika paman beliau meninggal, tambah lagi nih kesedihannya. Tapi Rasulullah tidak stres. Rasulullah tetap sabar karena ia tahu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian pamannya Rasulullah SAW ini Abu Thalib, Pak Bu, tidak kalah pentingnya bagi baginda Rasulullah dibanding istrinya Sayyidah Khadijah. Beliau pengganti ibu, beliau pengganti ayah, beliau pengganti kakek. Kenapa begitu? Ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandung, ayah beliau sudah meninggal, Pak. Jadi di usia 6 tahun wafat lagi, meninggal lagi ibu beliau, sehingga Nabi menjadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Siapa kakeknya? Ayo, yang bisa jawab siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Oke. Ketika Nabi berusia 8 tahun, meninggal lagi tuh kakeknya. Jadi musibah Nabi meninggal terus. Belum lagi dakwahnya nanti banyak musibahnya. Jadi ketika kakeknya meninggal, saat itu usia Nabi berumur 8 tahun. Kemudian dipindah asuh kepada pamannya Abu Thalib. Makanya pangkatnya Abu Thalib ini, pamannya Rasulullah ini, tidak kalah pentingnya dengan istrinya Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi katakan tahun al-huzn, tahun kesedihan. Jadi ketika istrinya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal, kaum Quraisy merajalela. Tidak ada lagi yang disegani. Tempat ngutang udah meninggal, temannya Abu Lahab udah meninggal, atau saudaranya juga termasuk saudaranya itu. Jadi nggak ada lagi yang disegani. Makin menjadi-jadi kaum Quraisy terhadap Nabi, sehingga Nabi memikirkan untuk merubah hidupnya, sehingga ia pergi hijrah ke Thaif, melupakan kota Makkah. Pergi hijrah ke Thaif bukannya dapat bahagia, bukannya dapat ketenangan, tetapi diperlakukan secara tidak baik oleh kaum Thaif. Nabi pernah dilempar dengan batu kerikil, Pak Bu, untuk berdakwah nih. Kita kalau berdakwah aman ya, dikasih kue lagi, dikasih minuman lagi. Tapi kalau Nabi waktu berdakwah, dia memperjuangkan agama Islam, dilempar sama kaum Thaif menggunakan batu kerikil, sehingga Nabi Muhammad SAW lari pontang-panting, Bu, menyelamatkan diri. Betis Nabi cedera, luka parah, sehingga ketika itu malaikat jadi geram juga melihat perlakuan kaum Thaif ini. Kata malaikat kepada Allah apa? Allah, kita himpit aja nih kaum Thaif nih. Dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Coba tanya sama Muhammad. Kemudian malaikat nanya, Muhammad, saya penjaga gunung ini, saya malaikat penjaga gunung ini. Thaif itu letaknya lembah di antara gunung dan gunung.
Kita bakal jadi itu kan? Jangan lama-lama, lakukan sekarang juga. Itu kita. Kalau Nabi apa katanya? Kalau Nabi la taf'alu, jangan kerjakan. Masya Allah, sudah dilempar, pontang-panting lari, betis cedera, dihina, dikatakan orang gila Muhammad itu, Muhammad gila, itulah diejek-ejek. Tapi apa kata Muhammad? Saya berharap. Apa harapan Muhammad? Kata malaikat, saya berharap di sulbi orang Taif ini lahir generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Pak memperjuangkan agama Allah, pantas saja dia dijadikan suri tauladan bagi umat manusia, karena pengorbanannya untuk Islam itu tidak sia-sia. Kita berada saat ini aman sekarang ini karena Nabi. Bisa wanita berdakwah karena Nabi. Zaman dulu nggak ada wanita keluar rumah, sampai-sampai sholat pun di rumah. Saking kan susahnya untuk menyebarkan agama Islam. Kalau sekarang sudah bebas, wanita bisa berdakwah. Karena apa? Kita tidak ada gangguan lagi, Pak. Seperti di zaman Rasulullah dulu, Abu Thalib itu ya Pak, pamannya Nabi itu sebenarnya dia ingin masuk Islam. Kalau dalam hatinya itu dia udah Islam, tapi ketika ia mengucapkan kalimat syahadat, dia akan dibunuh. Untuk masuk Islam saja dibunuh Pak. Begitu kerasnya kehidupan itu. Tapi kalau kita sekarang nggak seperti itu kan Pak, tidak ada paksaan. Mau agama apapun boleh. Oke? Ketika Nabi berhijrah ke Taif diperlakukan seperti itu, Nabi kembali ke Mekah. Ia mendoakan agar suatu saat kaum Taif diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Udah ada saya 1 jam di sini Pak. Kalau udah 1 jam saya duduk nih. Belum ya? Oke. Baik, ketika Rasulullah SAW sabar menghadapi ujiannya, sudah diuji meninggal istri, sudah diuji meninggal paman, kemudian diuji lagi diperlakukan tidak baik oleh kaum-kaum Taif, tapi Nabi sabar. Apa balasan kesabaran dari Nabi ini Pak, Bu? Apa balasan kesabarannya? Maka Allah kasih hadiah berupa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, Bu, besar ujian Nabi itu, besar pula hadiahnya. Beliau menghadapi dengan sabar. Beliau menjawab soal-soal ujiannya dengan benar, sehingga beliau mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi Pak, Bu, ketika beliau sabar, beliau dikasih hadiah Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau mendapatkan perintah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu apa sih itu Isra. Saya tadi itu Pak, Isra tuh Pak, perjalanan. Bedanya dengan Nabi itu, Nabi 1 malam, seharusnya perjalanan 2 bulan 1 malam. Saya setengah hari berjalan.
itu masih Kecamatan Kelayang. Jadi ketika saya kuliah, saya nggak tahu kapan gantinya. Ketika saya menulis alamat di bangku kuliah saya, Kecamatan Rakitulu. Disitulah saya tahu ternyata saya tinggal di Kecamatan Rakitulu, bukan Kecamatan Kelayang lagi rupanya. Sudah diubah. Jadi saya bukan dari Merana, Pak. Iya. Tapi bertetanggaan dengan Peranakan. Dari kampung saya ke Peranakan itu ada 1 jam, Pak. Saya mau lewat Peranakan kan dari kampung saya, tapi saya nggak tahu jalan. Takutnya nyasar, ambil jalan yang panjang, luar biasa, membutuhkan berjam-jam. Jadi saya dari kampung saya itu, Pak, sampai ke Milas itu butuh waktu 4 jam. Karena saya perempuan, saya bawa motor sendirian. Tahu lah kan, kalau perempuan bawa motor nggak 100 larinya. Jadi menyesuaikan. Karena saya dulu pernah kecelakaan, jadi tobat saya, Pak, bawa motor laju-laju. Biasanya saya berani bawa motor 100. Masa kuliah, ketika 1 bulan nggak bisa jalan, nggak sanggup lagi bawa motor laju-laju. Pelan-pelan, sehingga membutuhkan waktu 4 jam. Sampai di Milas 4 jam, Pak, Bu. Kemudian tambah lagi dari Milas ke sini itu tadi saya berangkat jam 1:30. 1:30 berangkat, 1:30 apa jam 1 ya. Sampai di situ di dusun dusun Nakal Kuning ya? Iya, dusun Nakal Kuning itu jam 5. Selesai makan apa namanya? Makan sore lah. Karena siang saya udah makan di rumah, di Milas. Nah, kita perlu tahu apa sih Isra. Isra itu merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti yang dibacakan Ustadz tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, di surat Al-Isra itu, Pak, ayat 1 itu menceritakan tentang kisahnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Isra-nya, perjalanannya. Nah, kemudian Mi'raj itu apa? Mi'raj itu perjalanan Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu letaknya, Pak, di langit ke-7, di langitnya lagi, paling atas. Di situ Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Setelah melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai ke langit ke-7. Di atasnya lagi namanya Sidratul Muntaha. Jadi ketika Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha, sebelum Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, dari langit pertama sampai langit ke-7 itu menjumpai beberapa nabi. Ada 8 nabi. Mulai dari manusia pertama di dunia sekaligus nabi, sampai ke bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, langsung naik di batu dari langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumpa Allah. Kemudian turun Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim dia nggak komen di langit ke-7. Seharusnya jumpa Nabi Ibrahim dulu kan di langit ke-7, nggak komen dia kalau Nabi Ibrahim. Sampai di langit ke-6 Nabi Musa komen, "Wahai Muhammad," kata Ibrahim, "apa yang
hari-hari kita. Termasuk banyak kita Pak Bu masuk Islam, masuk surga. Mulai dari masuk Islam, masuk surga. Termasuk Nabi Muhammad yang paling banyak di antara 25 nabi. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi besar Muhammad SAW dibelah dadanya, kemudian dikasih minuman, ada 2 minuman, yang satunya lagi air susu seperti ini Pak Bu. Ini 2 minuman nih dikasih malaikat. Nah, ini air susu, ini khamar. Ketika dikasih, Nabi lebih memilih air susu, tidak memilih khamar Pak Bu. Kalau Nabi memilih khamar Pak Bu, apa yang terjadi kepada kita? Masuk neraka kita semua Pak Bu. Tidak ada kita yang masuk surga dong. Masuk neraka kita semua. Untungnya Nabi memilih air susu, sehingga ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya ketika dia sudah memasuki agama Islam, sebanyak apapun dosanya pasti masuk surga, walaupun nomor undian terakhir. Gak apa-apa ya Pak Bu, yang penting masuk surga, nggak di neraka selama-lamanya. Sakit Pak Bu, siksaan neraka tuh bukan main. Jangankan siksaan neraka Pak Bu, Nabi Muhammad saja sudah dijamin masuk surga, kekasih Allah, kecintaan Allah, sudah tidak diragukan lagi masuk surga. Ketika ia sikratul maut, apa katanya? Wahai Jibril, betapa sakitnya sikratul maut ini. Kalau aku tahu rasa sakitnya seperti ini, tolong timpakan rasa sakit seluruh umatku kepadaku. Masya Allah, Nabi begitu Pak Bu. Nabi sikratul maut masih merasakan sakit. Nabi loh Pak Bu, sampai bengkak betisnya, sholat, ibadah. Nabi itu dikit-dikit ibadah, dikit tidur, dikit-dikit ibadah, dikit tidur. Itu Nabi. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit ibadah, benar gak Bu? Ya saya merasakan, saya pernah di posisi itu Pak Bu, ketika saya masih sekolah. Nah, begitu kata Nabi. Sampai di mana tadi ceritanya Pak Bu? Nabi Musa menangis ya Pak Bu, mendengar Nabi Muhammad umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang masuk neraka. Sementara umatnya banyak masuk neraka ketimbang masuk surga. Nabi Muhammad ini Pak, Nabi yang paling sedih, yang paling sabar, sedih kehidupannya, sabar yang menghadapi ujiannya. Tapi setiap Nabi beda-beda ujiannya Pak Bu, lamanya pun beda-beda. Tapi Masya Allah, Nabi kita ini Nabi yang sempurna Pak Bu. Kegantengan Nabi Yusuf itu Pak Bu, itu sebagian dari kegantengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi kita tidak kalah gantengnya Bu. Saya kira dulu Pak Bu, Nabi Yusuf yang paling ganteng. Ternyata Nabi saya nggak kalah gantengnya. Masya Allah, Nabi Muhammad itu sempurnanya Bu. Udah ganteng, ibadahnya bagus. Siapa yang nggak mau coba? Sehingga di usia di 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Saya Pak Bu di usia 25 tahun belum menikah, nggak ada syafaat nabinya. Nggak apa-apa, saya baru belajar berdakwah Pak Bu. Jadi doakan ya Pak Bu. Jadi ketika saya kesini besok nggak sendiri lagi, ada yang jagain, ya kan Pak Bu? Siapa tahu panjang umur, sehat badan, bisa silaturahmi kesini. Masya Allah. Oke Pak Bu, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad,
sholat kepada saya sebanyak 50 kali dalam satu hari semalam. Ujung-ujungnya nanti kita sholat 15 menit sekali Pak Bu, kalau 50 kali dalam sehari semalam. Tapi Nabi Musa bilang begini, wahai Muhammad, umat engkau tidak akan sanggup. Umat saya aja yang badannya besar-besar nggak sanggup, apalagi umat engkau yang kecil-kecil. Contohnya saya juga termasuk umat Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, kecil tapi umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang sempurna. Bahagia saya berada di posisi ini. Nah, jadi pergi lagi nih Nabi Muhammad menjumpai Allah, ya ngadu kepada Allah. Kemudian turun lagi nih, berapa Nabi dikasih Allah? 45. Masya Allah. Nabi Musa dia udah tahu gimana sholat, sehingga dia selalu komen, jangan minta kurangi lagi sama Allah. Bolak-balik, 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 sampai ke 5 kali dalam sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi kepada Allah, kurangi lagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya malu sama Allah, Nabi Musa, sehingga ia mengikhlaskan 5 rakaat 5 kali dalam satu hari semalam, seperti yang kita kerjakan saat sekarang ini Pak. Sedangkan 5 kali sehari semalam aja kita boro-boro, apalagi 50 ya kan? Nah, itu. Tapi semoga setelah saya turun dari sini kita mau sholat 5 waktu semuanya ya. Jangan tinggalkan Pak Bu. Bahaya, siksa neraka itu pedih, nggak enak di neraka itu. Masya Allah, luar biasa siksaannya. Ketika kita dihadapkan ke pengadilan Allah, awalnya nih kita meninggal nih. Ketika kita sudah meninggal nanti, kita akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Karena hidup ini tidak lama Pak Bu. Saya saja di sini berdiri, duduk di sini sudah hampir 45 menit. Padahal saya baru datang rasanya udah 45 menit. Nah, hidup itu nggak lama, dari lahir pindah ke kanak-kanak, pindah ke tingkat remaja, pindah lagi ke tingkat dewasa. Setelah dewasa nikah, setelah nikah punya anak, setelah punya anak punya cucu, setelah punya cucu punya cicit. Apa bedanya cucu sama cicit Bu? Pak? Oke, setelah punya cicit, iya benar, meninggal Pak. Kita tinggal menunggu waktu kontrak dengan Allah. Kontrak kita berapa lama sama Allah Pak Bu? Kita nggak tahu umur Bu. Bisa jadi saya setelah duduk nanti, kita nggak tahu Pak Bu. Makanya kita perbanyak selawat dalam berdiri, duduk, baring, berbanyak mengingat Allah, mengingat Nabi kita, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik-baik saja. Coba bayangkan kalau kita lagi nyanyi lagu apa aja deh, lagu barat, lagu India, lagu apa aja, meninggal dunia bagaimana coba? Nabi aja udah dijemput masuk surga sakit mati, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya, ilmunya masih secuil, amalnya masih secuil, nggak ada apa-apanya. Jadi Pak Bu, kalau kita sudah habis kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal menunggu waktunya. Kalau nggak pagi sore, kalau nggak sore siang, kalau nggak siang malam, tergantung kontraknya kan, tergantung minta kita nih sama Allah. Allah saya mintanya meninggalnya di usia 25 tahun, siapa tahu kan? Nggak ngerasain dong nikah. Oke. Nah, jadi
ke pengadilan Allah. Yang putih ikut bendera putih, yang hitam ikut bendera hitam, yang belang-belang ikut bendera belang-belang. Tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Kalau banyak amal perbuatannya hidup di dunia, maka balasannya surga, berarti bendera putih. Kalau buruk amalnya, bendera hitam, masuk neraka. Kalau 50-50 atau balance dalam ilmu ekonomi ya, karena ekonomi ada di sini. Nah, kalau balance 50 neraka, 50 surga, ya rasanya. Setelah kita dihadapkan ke pengadilan Allah, Pak Bu, Allah nanya, apa amalan wahai manusia ketika kamu masih hidup di dunia? Apa amalan manusia ketika kamu menjadi seorang presiden? Apa amalan manusia ketika kamu menjadi seorang bupati? Kita gantilah amalan itu oleh-oleh lah, biar manis kata-katanya. Apa oleh-oleh wahai manusia ketika kamu menjadi seorang camat? Apa oleh-oleh wahai manusia ketika kamu menjadi seorang kepala desa, Pak RT, apalagi kepala rumah tangga? Oleh-oleh menjadi seorang ibu, seorang anak, semuanya dipertanggungjawabkan, semuanya ditanya. Bagi yang punya banyak oleh-oleh, oh ini oleh-oleh wahai Allah ketika aku menjadi seorang bapa. Oh ini oleh-oleh wahai Allah ketika aku menjadi seorang ayah kepala rumah tangga. Oh ini wahai Allah oleh-olehku ketika aku menjadi seorang. Itu bagi yang punya banyak oleh-oleh yang baik amalannya. Bahagia dia. Bagaimana dengan yang tidak membawa oleh-oleh? Lihat surga senyum, lihat neraka nangis, lihat surga senyum lagi, lihat neraka nangis lagi. Kadang senyum, kadang nangis, kadang senyum, kadang nangis, seperti orang siapa ini? Gitu Pak Bu. Kalau kita nggak mau seperti itu, yuk mari sama-sama kita kerjakan perintah Allah. Kita cintai agama kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Saya kecilkan ya Pak. Takut pula saya nanti balik ke sini masuk sel. Nah, itu tadi Pak Bu. Cek. Oke. Nah, sampai di sholat lima waktu, kata malaikat Jibril, terserah engkau wahai Muhammad meminta berapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ridho atas apa keputusan engkau, sehingga terbilah sholat lima waktu tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah selesai cerita sholat tadi Pak Bu, Nabi Muhammad ini Pak Bu diejek sama kaum Quraisy karena melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya satu malam. Apa kata orang Quraisy? Dia melewati Isra dan Mi'raj itu Pak Bu, melewati Palestina, dari Mekah ke Palestina, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Ketika itu Nabi selesai mendapatkan sholat itu, selesai Isra dan Mi'raj, Nabi sampai pagi hari ya, pagi hari itu Nabi menung aja di dekat Ka'bah Pak. Menung di dekat Ka'bah, dia memikirkan kejadian yang tadi malam. Nah, kok bisa ya perjalanan ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ke 7 dalam satu malam. Paginya udah sampai nih
ketemu sama si Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa? Wahai Muhammad, kenapa kamu di situ? Seperti orang bingung, sebahasa Arab saya. Seperti orang kebingungan. Apa yang kamu pikirkan? Nabi Muhammad ini Pak polos. Ceritalah beliau. Begini. Tadi malam saya naik buruk. Kemudian saya kesini, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi begini, sampai habis cerita Nabi bahwa langit pertama, kedua, ketiga, semuanya diceritakannya kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal melongo mendengar cerita Nabi. Bagaimana tidak melongo, Pak Bu? Nabi itu manusia yang dipercaya di kota Mekah, manusia yang jujur, nggak pernah bohong. Jadi Abu Jahal ini ragu, benar nggak ya? Jadi melongo dia. Benar nggak ya cerita Muhammad? Benar nggak ya? Jadi dia bilang gini, Muhammad, kalau saya ceritakan, kalau saya kumpulkan penduduk Mekah ini, Muhammad, kamu mau cerita nggak kepada seluruh penduduk Mekah ini? Apa kata Nabi Muhammad? Dengan mantap yang jauh. Iya, tentu diceritakan. Nah, dengan gentleman yang jauh, nggak ada ragu-ragu, takut dicemooh nggak? Abu Jahal niatnya udah beda nih. Kalau niatnya untuk mensyiarkan Islam, mantapnya luar biasa, untuk berdakwah pahalanya luar biasa. Kalau dia masuk Islam, sayangnya sudah tidak Islam. Kemudian tujuannya lain, bukan untuk berdakwah, tapi untuk memperolok-olok, untuk mempermalukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung nih ditarik tangan Nabi Muhammad oleh Abu Jahal, naik tuh ke bukit. Nama bukit itu kalau nggak salah Abi Kuis tahu sih? Ya Ustaz. Nah, itulah pokoknya nama bukit itu. Biasanya bukit itu dinaiki hanya oleh satu budak, nggak boleh yang lain. Itu pun budaknya tertentu. Kalau mau mengumumkan mungkin kepala suku meninggal atau kepala suku lahir anaknya atau ada cara ini. Kalau naik, ada orang naik ke situ, ke bukit itu bisa dipenggal kalau sembarang naik. Tapi Abu Jahal naik ke bukit tersebut. Abi Kubis nama bukit. Abi Kubis ya? Iya, Abi Kubis. Naik ke bukit tersebut, menggandeng tangan Rasulullah dengan gagah perkasa, dengan kemudian mempermalukan Rasulullah. Tapi Rasulullah ini luar biasa, tidak ada berpikir jelek sedikit pun terhadap siapapun. Jadi ketika di bukit itu, wahai kaum Quraisy, kata si Abu Jahal, kumpul ke sini. Kaget nih orang, nggak ada sejarahnya di Mekah itu ada dua orang naik, yang satunya yang dipercaya di Mekah, yang satunya lagi raja orang Quraisy. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemudian yang orang Muslim kumpul karena mereka melihat baginda Rasulullah SAW di atas bukit. Yang orang Quraisy pun juga kumpul karena melihat rajanya di atas bukit. Ada kaum Muslim, ada kaum Quraisy. Nah, di situ apa kata si Abu Jahal? Silakan wahai Rasulullah, kamu ceritakan. Ya Rasulullah cerita begini sampai perjalanannya ke Mekah lagi dalam satu malam. Langsung orang-orang di situ yang Muslim pun bingung, benar nggak ya kata Muhammad? Kalau benar, tapi masa iya satu hari, satu malam doang? Orang biasanya butuh waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang.
bolak-balik berarti 2 bulan. Ternyata dia hanya butuh 1 hari semalam. Nggak 1 hari semalam, semalaman doang. Malamnya pergi, paginya pulang. Kemudian benar nggak ya kata-kata orang kaum muslim? Kalau dibilang nggak benar, tapi Muhammad nggak pernah bohong. Kalau dibilang benar, masa iya? Jadi bimbang nih orang muslim nih, Pak. Mulai turun imannya nih, mulai kendor imannya nih. Kemudian orang Quraisy nggak ragu-ragu lagi. Muhammad ini gila nih, ngarang cerita aja nih, bohong aja nih, begini. Tapi dalam modelannya seperti itu ada rasa kepercayaan di dalam diri saja. Orang Quraisy mantap sifatnya Pak Bu. Dia sebenarnya mau beriman tapi tidak mau mengaku. Bahkan rajanya pun seperti itu, karena rajanya ini nggak mau kalah saing dari Nabi Muhammad SAW. Dari zamannya dulu mereka selalu bersaing. Kalau Nabi memberikan makan untuk orang pergi haji, dia juga ikut. Nah, ketika kaum Nabi diberi Nabi, dia nggak ada dikasih Nabi sama Allah, tentu ketinggalan. Nah, jadi Abu Jahal turun deh dengan gaya sombongnya, mampus kamu, habis agama kamu, leceh kan ya. Nah, turun senyum-senyum, kemudian ada sahabatnya yang ikuti. Pergilah mereka berdua ke tempat kumpulan orang Quraisy. Orangnya udah ramai-ramai nih di bukit nih, mendengarkan kisah Nabi. Antara percaya, yang percaya juga, yang nggak percaya juga, yang ragu-ragu ada juga. Tapi dikumpulin Nabi di situ, melihat Nabi di bukit mendengarkan cerita Nabi. Abu Jahal ini udah turun pergi ke kumpulan orang Quraisy. Katanya apa? Wahai kaum Quraisy, agama Muhammad tuh udah habis. Merasa dia yang menang lah ya. Yang tadinya kejar-kejaran, kalau Muhammad 2 dia 1, kalau Muhammad 3 dia 2. Nah, habis ya betul? Enggak. Nah, ketika itu cek. Oke. Nah, ketika itu kaum Quraisy melongo mendengarkan cerita Abu Jahal. Abu Jahal ini Pak Bu nggak sadar dia menyebarkan berita Isra dan Mi'raj. Padahal kalau dia muslim itu nilainya pahala benar, karena sudah mensyiarkan. Tapi tujuannya lain, sayangnya itu rugi sekali. Udah capek-capek jelasan beberapa jam orang Quraisy. Orang Quraisy semua benar nggak ya? Tadi kan ini yang cerita raja saya. Kalau nggak benar, gimana? Sekali apa kata Abu Jahal? Nah, ada satu orang yang bisa meyakinkan benar nggaknya cerita Muhammad. Kalau dia menyalahkan atau kalau dia goyah imannya, hancur agama. Siapa? Kata kaum Quraisy. Apa katanya? Abu Bakar. Pergi nih mencari Abu Bakar. Yuk kita cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar sedang bekerja di kebun kurmanya. Datang sahabat Nabi pun juga datang, sebagian Quraisy, sebagian Muslim. Nah, datang ke situ, kaget ini. Abu Bakar ada apa ini? Sampai Abu Jahal datang ke sini. Kemudian tidak ada sejarahnya orang mukmin berdampingan jalannya sama orang Quraisy. Nggak ada sejarahnya semasa hidup Abu Bakar itu. Dan ketika itu berdampingan nih. Wahai Abu Bakar, kata si Abu Jahal dengan gagah perkasa, baganya luar biasa. Ada apa wahai Abu Jahal? Kata si Abu Bakar, temanmu itu, sahabatmu itu bercerita lagi nih Pak, begini. Intinya menggosip lah kalau bahasa kita sekarang.
Enggak putus-putusnya bercerita hingga berjam-jam Bapak Ibu menceritakan itu tadi. Tapi Abu Bakar ini hebatnya tidak terpengaruh. Dia tahu nih akal-akalan Abu Jahal. Jadi ketika itu Abu Bakar itu lupa, belum mendengar ceritanya dari baginda Rasulullah. Ini dari Abu Jahal nih dengar ceritanya nih. Begini sahabatmu tuh gila, bohong, masa perjalanan ke Mekah ke sini langit ke-7 katanya, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Palestina, begini, hanya 1 malam. Jadi Abu Bakar senyum. Apa kata si Abu Bakar ya? Di riwayat pertama, wahai Quraisy, kata si Abu Bakar nih, bukan cuma Abu Jahal yang dipanggilnya, orang Quraisy. Orang Quraisy berarti semua orang yang kafir, termasuk Abu Jahal. Beliau bilang gini, Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya pun aku percaya. Gitu. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad naik ke langit? Nah, nggak goyang imannya Abu Bakar. Abu Bakar ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau badannya itu, fisiknya itu kurusnya luar biasa. Saking kan kurusnya, kalau pakai sarung itu selalu melorot ya. Tapi Islam hebatnya tidak memandang dari fisik, tidak memandang dari kekarnya fisik seseorang, tapi Islam memandang dari kekarnya imannya seseorang. Nah, kemudian yang lucunya lagi, ada lagi riwayat kedua nih Pak Bu. Katanya begini, wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih, tapi Muhammad bilang warnanya hitam, maka saya akan membutakan mata saya dan saya akan katakan temboknya hitam. Nah begitu kuat imannya baginda Abu Bakar, saking kan hebatnya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya kalau ada manusia atau nabi setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar Pak Bu. Keimanannya tidak kalah goyangnya. Bagaimana orang Quraisy itu mendapatkan jauh-jauh ke Madinah, ke kebun kurma, hanya ingin mengatakan cerita-cerita Isra dan Mi'raj, tapi sayangnya hasilnya nihil. Abu Bakar percaya sepenuhnya. Abu Bakar tahu nih Nabi Muhammad sedang ada masalah, jadi beliau tanya, di mana Muhammad? Wahai Abu Jahal, itu di Bukit Kubis, Bais. Kemudian setelah Abu Bakar bercerita mengenai riwayatnya tadi 1 dan 2, pergi dong ke Bukit Kubis menjumpai Rasulullah. Nah, datang beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, Rasulullah ini dikerumuni orang banyak nih, begitu nggak ada tempat jalan. Wahai Rasulullah, diteriakin nih keras suara saya nggak sangat lagi keras. Duduk saya aja, saya sudah syukur. Okay. Wahai Rasulullah, kata si Abu Bakar, berkali-kali mengatakan wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, sehingga orang-orang main tadi mendengarkan suara Rasul, mendengarkan suara Abu Bakar yang lagi berjalan sambil manggil Rasulullah, ngasih jalan, sehingga Rasulullah di situ makan. Siapa yang senyum Rasulullah melihat kedatangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian apa katanya? Kata si Abu
ya Rasulullah yang dikatakan oleh Abu Jahal tadi? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, benar ya wahai Abu Bakar. Masya Allah. Apa yang terjadi? Apa kata si Abu Bakar? Kata si Abu Bakar tadi, sesungguhnya Rasulullah benar. Sekeras-kerasnya Rasulullah, sekeras-kerasnya Abu Bakar mengatakan hal tersebut. Sesungguhnya Rasulullah benar. Sesungguhnya Rasulullah benar. Sehingga orang-orang yang kendor imannya tadi menjadi percaya atas perkataan Rasulullah. Karena rombongan Abu Jahal tadi udah dikasih riwayat, sudah diceritakan dulu di kota Madinah, di dekatnya kebun kurmanya Abu Bakar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kata si Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kalau saya mengajukan satu pertanyaan, Rasulullah setuju enggak? Nah, apa kata Rasulullah? Silakan ya wahai Abu Bakar. Kemudian apa kata si Abu Bakar? Wahai Rasulullah, orang satu Makkah ini enggak pernah pergi ke Palestina, terkecuali tokoh-tokoh penting. Bahkan baginda Rasulullah pun tidak pernah pergi ke Palestina. Dalam ceritanya perjalanan satu malam tadi, Rasulullah melewati Palestina. Nah, jadi kata si Abu Bakar, tolong Rasulullah ceritakan kepada semua orang bagaimana daerah Palestina tersebut. Kemudian nanti dihadiri oleh tokoh-tokoh yang pernah pergi ke Palestina. Apa kata Rasulullah? Baik ya Abu Bakar. Dalam suatu riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Allah membentangkan kota Palestina di depan mata baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Allah itu memang nggak pernah meninggalkan Rasulullah. Dia selalu ada setiap kesusahan. Begitupun kita Pak Bu. Yang penting kita ingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa billahil aliyyil azim. Nah, Pak Bu, tadi sampai di mana ceritanya Pak Bu? Oke. Nah, dibentangkan Palestina sehingga Rasulullah tinggal ngomong doang, nggak perlu ingat. Tiangnya begini, masjidnya di sini, pasarnya begini, jalannya begini, sehingga orang kafir Quraisy itu begini, tokoh-tokoh begitu. Karena sebelum Rasulullah menceritakan, Abu Bakar minta begini, kalau benar yang dikatakan Rasulullah oleh kaum Quraisy, maka kalian wajib mengikuti ajaran Rasulullah dan wajib
Baginda Rasulullah SAW itu ingin menutup kisah Isra Mi'rajnya dengan sesuatu hal yang luar biasa. Di akhir ceritanya Rasulullah bilang begini, wahai kaum Quraisy, saya mau meminta sesuatu. Ada satu bukti lagi. Kalau ini benar, kalian wajib mengimani, kalian wajib masuk Islam. Nah, berarti mereka kalah kan? Kalau ini benar. Tapi kalau ini salah, nggak apa-apa. Kalian kafir semuanya, kalian Quraisy semuanya selama-lamanya. Tapi kalau benar masalah keagamaan, minum bentar ya Pak. Ini terakhir ceritanya. Suara saya nggak ada lagi. Kemudian Rasulullah tuh bilang begini, apa katanya? Sewaktu saya pulang dari Palestina kemarin, di atas kafilah ini ada 3 ekor unta ke atas sedang jalan, jumlahnya sekian belas. Dia adalah simpulan yang naik di atasnya, kata Rasulullah. Kemudian simpulan tadi, karena ini kan orang Quraisy semua nih Pak, yang ada di Palestina tadi yang dilihat oleh Rasulullah tadi. Kemudian pas saya mau pulang ke Mekah nih Pak, dia kehilangan unta orang Quraisy ini. Kata Rasulullah, wahai simpulan unta, kamu di sini. Kemudian orang Quraisy mendengar ucapan Rasulullah, ia pergi mengambil unta tersebut. Akhirnya unta yang hilang tadi jumpa. Jadi kata Rasulullah, 2 hari lagi sampai itu udah ke sini sebelum siang, kata Rasulullah. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Dan ternyata setelah 2 hari benar-benar sampai itu kuda. Bagaimana mungkin Abu Jahal nggak percaya? Bagaimana mungkin kaum Quraisy nggak percaya? Buktinya nyata. Kalau sekarang kita bisa gunakan handphone untuk ngecek. Kalau zaman dulu handphone nggak ada. Buktinya harusnya nyata. Nah, akhirnya semuanya mengikuti perkataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelar cerita kita Pak Bu. Berapa jam saya di sini Pak Bu? Ada 2 jam? Boleh saya Bu? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi kita sampai yang kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian pesan saya, jangan meninggalkan sholat dan sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian saya minta kepada Bapak Ibu semua, usahakan hari-harinya diakhiri dengan zikir, diawali dengan zikir, diawali dengan nama Allah, akhir dengan nama Allah. Lagi masak Pak Bu, Bapak masak kadang juga kan, Ibu masak Bapak enggak kalah juga masak juga kadang kan. Ada Bapak-bapak isinya masak secara dalam. Ayah saya saja pernah masak ketika anak-anaknya sakit, ketika ibu saya juga sakit. Nah, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Tadi nih kita jumpa teman kita nih pengen menceritakan si A
hanya mengingat kepadanya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, yang membersihkan diri. Maka dari itu mari sama-sama kita istighfar terlebih dahulu sebelum saya tutup. Sama-sama kita bersihkan diri kita, karena tidak ada yang enggak punya dosa, pasti punya dosa. Astagfirullah Rabbal Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Jawa ini sendiri. Semoga acara ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran kita semua. Inilah acara terakhir, doa akan dibawakan oleh Bapak saja. Waktu dan singkat saya persilakan dari segala hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mukadimah lagi karena sudah
kesempatan saya sedikit menyampaikan kesimpulan. Mohon maaf Ustazah yang sudah menyampaikan panjang lebar tadi perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Apa keuntungan kita mendengarkan pengajian peringatan Isra Mi'raj? Disebutkan dalam sejarah bahwasanya di yaumil mahsyar nanti, Bapak dan Ibu, semua umat Nabi Muhammad yang ada di neraka itu akan diseleksi oleh malaikat Jibril. Siapa-siapa yang duluan diambil ke neraka dipindahkan ke surga. Di antaranya ibadah-ibadah yang rajin sholat, yang rajin sedekah, kemudian yang ibadah haji, yang rajin puasa, dan banyak amalan-amalan lain yang mengantarkan umat itu dari surga ke neraka. Nah, setelah tidak ada lagi umat yang akan dipindahkan ke neraka, jatuhlah kepada umat yang selalu mendengarkan peringatan Isra Mi'raj, sekalipun beliau berada di neraka paling bawah. Akan diambil oleh malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, siapa yang Rasulullah akan saya ambil pindahkan ke surga? Umatku yang selalu mendengarkan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu rugi yang tidak hadir malam ini. Bisa jadi tidak terpilih di kemudian hari di yaumil mahsyar di neraka selama-lamanya. Demikian saja kesimpulan. Mudah-mudahan hikmah bisa kita ambil pada malam hari ini dan membawa kita senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai acara malam hari ini. Memberikan umur panjang kepada kita, senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita, rezeki yang berkah untuk kita dan keluarga-keluarga kita. Umur Al-Quran wal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini pembangunannya dananya dari memang dibantu pemerintahan ya. Orang masyarakat. Udah ditekan di apa ini lah. Nah, satu bulan itu kan perspektif apa yang terpenting karena bulan itu terus. Satu bulan 100 ini apa? Ini kalau yang ini kita aja cuma andi. Setengah bulan 25. Tapi dari sini ada di apa-apa kan sebelum kami pergi Apa Kak? mau ke sana Pak, di sini dulu. Nanti biar remaja masjid. Ngapain? Ibu ini nggak ada kawan. Gak apa-apa kalau mau pulang dulu. Kan dulu kali Saya ya. juga mau duduk dulu. Jadi ibu sama siapa? Saya sama Ustadz Raju. Suami. Hah? Suami. Enggak. Ustadz itu kerja di sini. Salah. Ya Ustadz. Jadi mau tahu aja ibu itu dari Pasar Tenang ya. Iya. Asli itu Melayu. 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 Iya. Itu dari asli kelahiran sana juga. Saya. Oh, Konten Tenang. Iya. Masa iya? Aku bapak angkat itu udah meninggal Pak Pandu. Iya Kak. Itu saudaranya siapa? Siapa saudara saya? Bapak udah berapa lama di sini? Udah 2 tahun ini cuman. Oh, berarti baru di pindah? sini. Dari Kuantan Tenang enggak? Nah, asli Kilan cuman Oke. sama deh sama dia Pasar Tenang. Saya saudaranya. Pulang mau kemana? Apa Pak? Ibu nanti mau pulang apa? Nginep katanya. Di mana? Iya. Ke Sungai Santan nih ya, Ibu. Enggak nginep di dekat rumah Pak Katem. Oh, Pak Oh, Pak Katam. Oh, kalau enggak rumah kita mah ada juga kan. Ada anak-anakku sama anakku kan. Ya. Gitu Ya, terserah aja lah Ustaz, yang penting saya bisa tidur. Jawabannya kalau nggak pulang kan, karena tawarkan Ya aja kalau gitu. nggak pulang punya bapak ini ada anak gadisnya anak gadisnya juga. juga. Oh gitu. Kalau di sini kan kita Nggak kan ada, segan. kan tahu segan kan. Kalau Pak Raja, bapaknya pulang Pak Raja. Pak Raja kayaknya enggak lah di sini kayak. Pak Raja kan di Enggak, saya enggak. Dia kan ada di Sungai Santan juga, kan dia di sini dekat Tengkorak. itu orang. Ya, itu Jadi dari rumah belakang Bapak dekat tengah. sini. Hah? Sini. Rumahnya belakang sini. Iya. Nah, kalau umpamanya kan ada anak gadisku, jadi kita sama anak gadisku gitu. Oh, Kalau jadi umpamanya Pak Katem tuh enggak ada anak Ah. gadis. Nggak ada. ada. Jadi yang ada anak apa? ada Kecil. Anak kecil. yang gede sekolah itu terserah ibu semua kan. Terserah aja lah Pak. Ya nanti kita cari solusi kan rumah Pak Iya, Katam. kan. Nanti kan kayak mana enaknya. Iya, saya ikut aja lah. Yang penting saya tidur. Ya. Udah kami udah maklum kali kayak mana capeknya. Iya, Nah, saya itu kan memang mudah perlu lelah istirahat, orangnya kan. Pak. Biasanya Bu, kalau saya pulang dari kantor tuh kan, saya tuh langsung tidur tuh. Kalau udah selesai sholat di kantor kan tidur aja di rumah gitu. Karena memang capek jalannya di sana kan. Jalannya di sana kayak gini juga Bu. Jadi kecapean kali gitu kan. Jadi pas ini tadi mungkin memang Allah tuh bantu lah gitu kan. Dari sekian jam perjalanan batu-batu, tapi Allah masih kasih duduk gitu, Masya Allah. Memang istilahnya tuh Allah kasih bantuan yang luar biasa. Saya aja nggak nyangka bisa duduk di situ. Karena memang kalau saya udah capek tuh, jangankan untuk tausiah ngomong pun saya udah satu-satu. Saya keluarganya Pak Tebroni, Pak. Kenal Pak? Kalau ini kayaknya udah lupa lah. Cuman kalau aku asli memang Asli yang Kuantan Tenang Bapak ya? Oh. mama asli sana masih keluarganya Siapa nama Mama Bapak? di mana namanya? Siapa?
Udah meninggal. Tahun berapa meninggalnya, Pak? Itu marah itu. Habib. Karena langsung lewat gitu lah. Duduk. Iya, nggak kenal tuh, Ustaz. Saya aja di kampung itu baru berapa tahun ya. Memang dari SD saya di kampung kan, sampai kelas 6, kelas 1 MTS, saya merantau ke Rengat. Duduk sini. Merantau di Rengat, kelas 1 MTS sampai 3 tahun. Kemudian sambung Alia sampai 3 tahun. Kemudian sambung kuliah di Rengat juga kan. Jadi selesai kuliah pulang baru berapa tahun. Keluarga masih banyak kan. Kalau begini bawa aja dulu. Nanti temannya. Oh, ini anak Bapak. Oh. Kawannya begini ada ini kan, jadi nggak apalagi kan itu. Iya, iya. Bapaknya aja. Jadi kalau dulu tempatnya Pak Katam kan? Iya. Nah dulu Kan malam dulu kan begitu. Makan malam lah itu. isinya Bu. Iya, Pak. Udah disiapin apa? Ya, Dari ada mana? Awal kemana? Apanya? Mau kemana cepat-cepat? kami makan dulu ya. Kenal enggak Pak? Cuma satu kampung. Wah, ya. Oh iya, Bos. Negara. Dia satu negara. Ya udah sana lah ke sana kawan nih ke kampung tempatnya makan. Ya udah. Yuk, Bu. Yuk, Bu. Ayo sana yuk. Satu negara. Sandal saya tadi di mana ya? Di sini ya sandal saya, Bu. Iya Bu, di sini. Iya. Ini nanti aja lah. Jadi lewatnya di sini, Bu. Iya. Bisa lewat sini kan? Iya. Iya. Di kampung saya parah lagi dari ini. Agak becek jalannya. Orang Melayu cuma satu apa ini? Iya, Pak. Satu keluarga lagi. Ayah saya katanya orang Jawa separuh Melayu. Lu kenal sama awal Pak Pantul nggak kenal? Oh, itu kayaknya kenal lah. Yang patah enggak kakinya? Nggak ada. Oh, enggak kenal saya. Kapan perlu saya enggak lahir dulu waktu itu kan, Pak. Saya baru-baru di kampung saya itu, Pak. Cuma menghabiskan waktu beberapa tahun kan. Rumahnya mana tadi? Yang ini, Pak. Ada jaringan, Ustaz? Ada, Ustaz? Kalau di sini Di kampung saya tuh ini. Hah? Jangankan pulsa dapat aja cukup. Makanya saya kalau balas chat Ustaz itu lama. Kalau lagi cari tempat-tempat tertentu. iya ke dapur dulu baru jumpa jaringan. Kadang ada, kadang enggak.
Tidur di mana, Ustaz? Tidur di mana? Ustaz tidur di mana? Di tempat Saya tadi, tidur di Ustaz. pondok lah. Oh, di pondok. Ustazah ikut sama aja. Saya rasanya tak sanggup lagi kok bukan sama lagi. Sama siapa? Anak bapak apa tadi? Di rumah Dewi. Tak sangka saya Ustaz bisa saya masih bisa ceramah. Tadi saya tuh saya orang yang pelet tak loh Ustaz.